Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga dilancarkan segala urusan kita ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kami membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat atau mendaftar surat keterangan usaha atau SKU secara online. Nah, teman-teman juga bisa nih membuatnya secara online dan cukup mudah juga ya. 5 menit bisa langsung jadi dan bisa langsung dipergunakan. Kalau daftar secara offline, teman-teman datang ke kantor kepala desa atau kelurahannya masing-masing. Setelah itu, nah ini penting juga ya untuk teman-teman ketahui, di beberapa wilayah mewajibkan SKU mendapat pengesahan resmi dari pihak camat. Jadi setelah mendapat SKU dari kantor desa atau kelurahan, teman-teman tinggal membawa surat tersebut dan dokumen persyaratan lainnya ke kantor kecamatan untuk meminta tanda tangan camatnya dan stempel kecamatan. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ini kami sampaikan juga bahwa di beberapa wilayah persyaratan mendaftar BPUM tidak mewajibkan SKU bagi pelaku usaha mikro. Akan tetapi, SKU dilampirkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mau mendaftar Banpres UMKM. Nah, tetapi tidak ada salahnya juga ya bagi pelaku usaha mikro membuat atau mendaftar SKU ini untuk persiapan saja ketika nantinya Dinas Koperasi dan UKM meminta dilampirkan SKU-nya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya, teman-teman. Ini saya bantu buatkan SKU punya teman saya guna untuk mendaftar BPUM Bantuan Presiden Usaha Mikro. Jadi, SKU yang dibuatkan secara online ini berlaku untuk dijadikan persyaratan mendaftar BPUM. Oke, teman-teman buka Google Chrome, lalu ketikkan di kolom pencarian uss.go.id. Nah, seperti ini ya. Klik saja nih tanda silang ini ya, teman-teman. Kemudian pilih menu pilihan. Setelah itu, klik daftar atau masuk. Nah, ini menu login ya. Kita perlu daftar terlebih dahulu. Klik daftar. Lalu isikan semua data-data yang diminta ini ya, teman-teman. Yang pertama, pilih jenis identitas. Di sini kami gunakan KTP ya. Kemudian masukkan NIK KTP. Untuk negara asal itu sudah otomatis terisi ya, teman-teman. Sudah otomatis terisi Indonesia. Lalu masukkan tanggal lahir sesuai di KTP teman-teman. Kemudian masukkan nomor handphone teman-teman. Selanjutnya isi alamat email. Nah, untuk alamat email ini sangat penting ya. Jangan sampai salah satu huruf pun. Dan pastikan email yang mau teman-teman masukkan di sini wajib aktif. Karena nanti akan ada verifikasi alamat email ya, teman-teman. Oke, setelah itu masukkan kode CAPTCHA yang merah ini ya, sekadau. Lalu checklist saya mengerti. Oke, sebelum klik submit, teman-teman pastikan lagi data-data yang sudah diisi bahwa benar semua ya. Karena kalau sudah salah nanti akan repot untuk menggantikannya kembali. Oke, klik submit. Nah, sekarang untuk pendaftaran sudah berhasil nih teman-teman. Langkah selanjutnya lakukan aktivasi akun melalui email yang sudah dikirim ke email yang kita daftarkan tadi. Buka aplikasi Gmail teman-teman. Nah, ini ya, karena saya memiliki banyak akun, jadi saya login dulu ke email yang kita daftarkan tadi. Nah, ini ya teman-teman, email yang sudah dikirim, kita buka ya. Setelah itu, klik aktivasi, maka kita otomatis diarahkan ke web browser, dan pendaftaran akun pun berhasil. Kalau misalkan notifikasi di sini registrasi gagal, teman-teman kembali lagi, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada link verifikasi.
Teman-teman salin link yang berwarna kuning ini dan pastikan tertandai semua link yang berwarna kuning ini ya. Kemudian buka Google Chrome lalu pastekan atau tempel di kolom pencarian. Nah, itu cara alternatif lainnya jika kalau misalkan tombol aktivasi ini gagal atau tidak berfungsi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi di sini. Di sini katanya, silakan cek email kembali dan melakukan login di aplikasi dengan username dan password yang ada di email. Nah, kita dikirimi email lagi nih yang berisi username dan password untuk login di website uss.go.id tadi ya. Nah, yang ini ya teman-teman, kita buka. Oke, ini username dan password yang dipergunakan untuk login. Kami salin dulu ya passwordnya. Setelah itu, kita masuk lagi ke website USS tadi ya. Nah, yang ini kemudian masukkan username dan password yang sudah dikirim melalui email tadi. Setelah itu, masukkan kode CAPTCHA yang berwarna hijau ini ya, teman-teman. Lalu klik login. Oke, sekarang kita sudah berhasil login. Nah, ini muncul data-data yang sudah kita daftarkan tadi ya. Scroll ke bawah. Kemudian pilih perizinan berusaha. Nah, di sini ada 3 pilihan ya, teman-teman. Kami pilih perorangan karena memang ini usaha mikro yang di bawah golongan usaha kecil. Lalu scroll ke bawah lagi. Kemudian klik tanda tambah ini ya, teman-teman, sebanyak 2 kali. Nah, ini muncul kriteria dalam golongan usaha mikro. Oke, kita baca ya, teman-teman. Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro adalah yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi, yang memiliki kekayaan lebih dari 50 juta rupiah itu tidak termasuk dalam golongan pelaku usaha mikro. Kemudian yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, jadi kalau yang ini, jika penghasilan penjualan teman-teman per tahunnya di bawah 300 juta rupiah atau maksimal 300 juta, maka teman-teman termasuk kriteria pelaku usaha mikro. Oke, yang terakhir kita bahas juga ya, kriteria pelaku usaha kecil. Oke, kita baca ya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Kriterianya yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah. Nah, kalau kriteria usaha mikro tadi memiliki kekayaan maksimal 50 juta rupiah ya. Kemudian memiliki kekayaan maksimal 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, ini kriteria bagi pelaku usaha kecil. Kemudian kriteria yang kedua, memiliki hasil penjualan per tahunnya lebih dari 300 juta rupiah dan maksimal 2,5 miliar rupiah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu teman-teman silahkan pilih nih, teman-teman termasuk golongan pelaku usaha yang mana. Kalau yang mau saya daftarkan ini, beliau merupakan pelaku usaha mikro ya. Oke, kita lanjut. Klik pendaftaran NIB perseorangan mikro. Nah, ini form perizinannya ya, teman-teman sekalian. Scroll ke bawah. Untuk data pemohon sudah otomatis terisi ya, sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil teman-teman atau Dukcapil. Nah, kemudian teman-teman tinggal melengkapi data yang masih kosong ini, kemudian fax kosongi saja ya. Lalu pilih pendidikan terakhir. Setelah itu, apakah Anda melakukan kegiatan ekspor? Tidak. Kemudian NPWP. Kalau teman-teman punya, masukkan saja ya nomor NPWP-nya. Kalau tidak punya, kosongi saja, tidak masalah. Lalu, masukkan jumlah uang yang teman-teman punya saat ini. Kemudian, klik simpan dan lanjutkan. Setelah itu, masuk ke pengisian data yang kedua, yaitu data usaha teman-teman. Klik tambah usaha.
Masukkan nama usaha teman-teman, lalu NPWP jika ada. Kemudian pilih jenis usaha. Nah, di sini banyak nih teman-teman jenis pilihannya ya. Pilih sesuai dengan usaha teman-teman. Kalau yang kami daftarkan ini usahanya membuat dodol pulut ya. Ini berupa jenis makanan. Nah, ini kami pilih industri makanan. Kemudian isi juga sarana usaha yang digunakan. Samakan saja ya makanan. Lalu masukkan alamat usaha. Nah, ini kami sampaikan juga ya, jika alamat usaha tidak sesuai dengan alamat KTP teman-teman, itu tidak masalah. Masukkan saja sesuai alamat usaha teman-teman saat ini. Kemudian, jika alamat usaha teman-teman tidak menetap, isikan saja alamat sesuai dengan alamat yang di KTP teman-teman. Lalu pilih provinsi tempat usaha, kemudian kecamatan, lalu kelurahan atau desa. Setelah itu pilih status tempat usaha sewa atau tidak sewa. Kemudian masukkan jumlah modal usaha. Lalu perkirakan penghasilan per tahun. Teman-teman bisa hitung dulu ya penghasilan usaha teman-teman berapa per tahunnya. Nah, ini kami isi 10 juta ya karena memang usaha mikro penghasilan per tahunnya di bawah 300 juta rupiah. Oke, setelah itu klik simpan. Lalu klik ya untuk konfirmasi. Nah, sekarang data teman-teman sudah berhasil disimpan. Nama usaha, lalu jenis usaha, kemudian daerah usaha, dan data usaha semua sudah tersimpan. Setelah itu pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian klik selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Pilih kembali yang ini ya. Kemudian scroll ke bawah sampai ke halaman yang paling bawah ya. Setelah itu checklist yang ini ya teman-teman. Kemudian pilih proses NIB dan izin usaha. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat atau mendaftar SKU secara online. Dan tentunya secara gratis juga ya teman-teman sekalian. Oke, di sini ada 3 file dokumen. Cetak NIB, cetak izin usaha. Nah, yang dua ini yang kita perlukan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran BPUM. Lalu yang ketiga ada dokumen preview izin usaha. Teman-teman silahkan download saja semua file 3 ini ya. Cara downloadnya cukup klik saja. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang untuk nomor induk berusaha atau NIB sudah jadi nih teman-teman. Lalu kita klik kembali lagi dan download SKU-nya. Nah, surat keterangan usahanya seperti ini ya. Oke, yang terakhir kita download juga tuh preview izin usaha. Nah, seperti ini ya, isi dari surat preview izin usaha. Oke, jika sudah terdownload semua, teman-teman tinggal print 3 dokumen yang tadi ya. Kita cek dulu nih teman-teman di file manager. Biasanya masuk di memori internal bagian kotak download. Nah, di sini ada 5 ya. Tadi saya ada terdownload 2 kali. Seharusnya ini cuma 3 ya. Oke, teman-teman tinggal datang ke tempat fotokopi. Itu biasanya bisa juga ya memprint dokumen-dokumen seperti ini. Nah, mudah kan teman-teman untuk cara membuat atau mendaftar SKU secara online. Teman-teman cukup membuatnya di rumah saja tanpa keluar rumah. Oke, kami sampaikan juga di sini, video ini merupakan video ketiga kami membahas mulai dari apa itu program Banpres Produktif UMKM atau BPUM, lalu bagaimana cara pendaftarannya, persyaratannya, sampai cara mengecek kepesertaan penerima BPUM, dan sebagai lainnya. Teman-teman silahkan cek videonya di channel ini ya. Jangan lupa juga ya teman-teman support channel kami ini dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian. Oke, semoga bermanfaat, semoga berhasil, dan semoga sukses buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.